Saya yakini dengan izin Allah, masa Pak Prabowo untuk memimpin kita semua adalah melalui Pilpres yang akan datang. For you, saya siap turun dulu. Setelah sekitar 2 pekan menyatakan mundur dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Partai Demokrat akhirnya memilih untuk berlabuh mendukung bakal calon Presiden Prabowo Subianto. For you, saya siap turun gunung. Itulah yang disampaikan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat untuk baca pres Prabowo dalam pertemuannya di kandang Partai Gerindra yang ada di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 17 September 2023 kemarin. Layaknya acara lamaran, Saudara, Susilo Bambang Yudhoyono mendampingi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan menyambangi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Duduk di meja panjang di Padepokan Garuda Yaksa, suasana mesra dan hangat terlihat saat partai berlogo Mercy ini langsung disambut meriah oleh petinggi Partai Koalisi Indonesia Maju. Tak hanya Prabowo, ada juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Gelora Anies Mata, dan lainnya. Tawa lepas SBY dan AHY dalam momen pertemuan yang berlangsung di Hambalang ini seakan menyiratkan rasa lega sudah menentukan pinangan usai merasa dikhianati oleh rekan koalisinya terdahulu. Sikap dukungan terhadap baca pres Prabowo Subianto ini pun disampaikan langsung oleh Ketua Umum atau Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, di mana dalam pertemuan ini di hadapan Prabowo dan para Ketua Umum di Koalisi Indonesia Maju, SBY memuji langkah Prabowo sebagai baca pres. Dengan yakin SBY mengatakan bahwa Prabowo akan menjadi pemimpin melalui Pilpres 2024 nanti. SBY bahkan menyatakan, for you, saya siap turun gunung. Namun dukungan ini dilakukan sebatas lisan saja. Deklarasi resmi akan digelar secepatnya. Saya yakini dengan izin Allah, masa Pak Prabowo untuk memimpin kita semua adalah melalui Pilpres yang akan datang. For you, saya siap turun gunung. Kita coba flashback, Saudara. Kita tahu bahwa dalam Pilpres 2019 lalu, Demokrat pernah menjalin hubungan dengan Gerindra dan meminta posisi sebagai cawapres. Namun saat itu Prabowo lebih memilih Sandiaga Uno sebagai cawapresnya. Dan untuk dukungan kali ini, Demokrat tak lagi meminta posisi cawapres. Keputusan ini diambil untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Pernyataan dukungan oleh Partai Demokrat ini pun diterima secara resmi oleh Partai Koalisi Pendukung Prabowo. Sampaikan Abang, Partai Demokrat itu alasan pertimbangan mendukung ke Pak Prabowo-nya itu apa ya? Pak SBY menyatakan bahwa ke Pak Prabowo nyaman, sama-sama sebagai saudara dari keluarga besar di Tidar, dan selama ini pernah menyatakan dukungan bekerja sama di Pilpres sebelumnya. Dan Pak SBY sendiri menyatakan akan ikut turun gunung untuk memperjuangkan Pak Prabowo menjadi Presiden 2024. Saudara, bergabungnya Partai Demokrat dalam Koalisi Indonesia Maju mendapat tanggapan dari banyak pihak, termasuk koalisi lainnya. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bilang tetap menghormati keputusan Partai Demokrat meskipun sebelumnya sempat melakukan pembicaraan dengan PDIP. Sementara itu ucapan selamat juga dilontarkan oleh bacawa pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Muhaimin Iskandar atas dukungan Demokrat kepada baca pres Prabowo. Yang menjadi keputusan dari Partai Demokrat untuk kemudian bergabung dengan koalisinya Pak Prabowo. Jadi walaupun sebelumnya sudah dilakukan pembicaraan ke PDI Perjuangan atau antara PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat, namun kalau kemudian Partai Demokrat akhirnya memutuskan untuk bisa bersama dengan Pak Prabowo, tentu saja PDI Perjuangan menghormati keputusan tersebut. Sekarang sedang kita jajaki kemungkinan tersebut. Dinamika ini masih akan terus berlangsung sampai nanti menjelang pendaftaran capres dan cawapres yang akan datang.
Partai Demokrat yang merapat ke Pak Prabowo? Ya, tentu selamat kepada koalisi KIM sehingga semakin mengokohkan barisan tambahan dan kita semakin mempercepat kristalisasi peta politik yang ada. Dan tentu menyambut menghormati pilihan Demokrat sebagai pilihan yang untuk kepentingan yang mereka sudah hitung sendiri. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memperlihatkan kekompakan dan kemesraan dengan Prabowo Subianto. Momen ini tampak pada Hambalang, Bogor, Jawa Barat usai Partai Demokrat memutuskan untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo sebagai calon presiden. Melalui postingan foto yang diunggah oleh Prabowo di media sosial Instagram miliknya, terlihat di sini bahwa Prabowo dan SBY saling bergandengan tangan. Prabowo bahkan menyambut kehadiran SBY dengan mengenakan kemeja biru gelap, sementara SBY terlihat mengenakan kemeja biru. Saudara, momen kemesraan SBY dan Prabowo ini sebelumnya juga terlihat di acara syukuran ulang tahun ke-64 PABRI 12 September lalu. Keduanya bahkan tampak kompak nyanyi bareng di atas panggung. Tak hanya nyanyi bareng, di acara itu keduanya juga terlihat duduk dalam satu meja. Momen hangat kebersamaan antara SBY dan juga Prabowo ini terjadi saat Partai Demokrat masih mencari teman koalisi usai ditinggal oleh Anies. Sebelumnya, saudara, pertemuan juga sempat dilakukan oleh Prabowo dan juga SBY. Momen pertemuan ini berlangsung di awal bulan, tepatnya tanggal 3 September 2023. Di sini, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sempat bersafari politik menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang kala itu berada di Pacitan, Jawa Timur. Pertemuan yang berlangsung tertutup disebut Prabowo sebagai nostalgia dan silaturahmi. Usut punya usut, pertemuan SBY dan Prabowo di Hambalang kemarin seakan menjadi kunjungan balasan ketika Prabowo berkunjung ke Pacitan, Jawa Timur. Kekompakan dan kemesraan yang terjadi beberapa hari terakhir kini sudah menjadi putusan sikap untuk keduanya berkoalisi. Tak hanya tokoh politik yang hadir, dalam pertemuan juga turut terlihat sejumlah jenderal TNI. Jenderal Senior Wiranto dan Agung Gumelar juga ikut menemani pertemuan ini. Gabungnya Partai Demokrat ke Prabowo bisa jadi disebut sebagai ajang reuni. Demokrat sudah 2 kali masuk ke barisan pengusung Prabowo di Pilpres sebelumnya. Saat Pilpres 2014 silam, Demokrat menjadi partai pendukung Prabowo sebagai calon presiden dengan wakilnya Hatta Rajasa. Sementara di Pilpres 2019, Demokrat juga turut mengusung Prabowo sebagai capres yang kala itu berpasangan dengan Sandiaga Salahuddin Uno. Saudara, peta koalisi partai parlemen pendukung Baca Pres di Pilpres 2024 saat ini sudah terbentuk dan memenuhi syarat presidensial threshold. Baca Pres Ganjar Pranowo didukung oleh PDIP dengan 128 kursi dan P3 dengan 19 kursi. Jadi totalnya ada 147 kursi. Sementara Prabowo Subianto diusung Gerindra dengan 178 kursi, PAN dengan 44 kursi, Golkar 85 kursi, serta Demokrat 54 kursi dengan total 261 kursi. Dan Anies Baswedan didukung oleh Nasdem dengan 58 kursi, PKB juga 58 kursi, serta PKS 50 kursi. Jadi totalnya ada 167 kursi. Setelah bergabungnya Partai Demokrat di Koalisi Indonesia Maju, tentu yang menjadi pertanyaan besar saat ini adalah siapa bacawa pres yang akan mendampingi Prabowo Subianto dalam ajang Pilpres 2024. Ada sejumlah kandidat yang sudah santer diusulkan. Ketiga nama ini adalah Gibran Rakabuming Raka. Kemudian juga meski batas usianya belum memenuhi syarat, ada pula Erick Thohir serta Airlangga Hartarto. Namun Gerindra tak mau terburu-buru mengumumkan siapa bacawa pres dari Prabowo Subianto. Gerindra menegaskan pengumuman bacawa pres akan disampaikan usai Demokrat mendeklarasikan arah politiknya. Semua hal-hal teknis khususnya cawapres dan lain sebagainya akan dikomunikasikan, diputuskan bersama-sama. Nanti pada saatnya Partai Demokrat sudah
secara resmi mendeklarasikan pilihan politiknya, dan saya rasa bersama dengan Ketua Umum Koalisi Indonesia Maju akan diputuskan bersama. Demi membantu kemenangan Prabowo, Presiden ke-6 Republik Indonesia akan turun gunung atau terjun langsung ke lapangan untuk meraih kemenangan. Menjadi sebuah reuni, apakah labuhan terakhir Demokrat akan membuat Koalisi Indonesia Maju mendapat suara maksimal di pertarungan Pilpres 2024? Kita tunggu saja bagaimana perjalanan dari koalisi ini. Saudara, usai jeda, berita utama akan kembali untuk Anda dengan sejumlah informasi. Di antaranya, polisi membentuk tim khusus untuk mengungkap kasus penganiayaan siswi SD yang mengakibatkan mata korban buta.